Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana seorang konektor itu harus mengubah satu yang sulit menjadi sederhana. Satu yang sulit jadi sederhana. Kita mungkin berpikir bahwa kalau kita ingin kelihatan pandai atau pinter, kita harus menyampaikannya dengan sesuatu istilah-istilah asing, istilah-istilah yang rumit, sehingga audiens kita mengagumi kita. Itu adalah konsep yang harus diperbaiki. Justru kita harus menampilkan satu presentasi, satu koneksi dengan sesama itu agar dipahami, sehingga kita perlu punya prinsip kesederhanaan. Apa sih kesederhanaan? Kesederhanaan itu adalah bagaimana kita berbicara kepada orang dan jangan memerintah kepada orang. Ada seorang anak kecil, dia duduk di bangku belakang mobil dan ayahnya nyetir. Ketika dia makan apel, dia lihat apelnya jadi coklat. Lalu dia bilang ke ayahnya, "Ayah, kenapa apel saya jadi coklat?" Ayahnya bilang, "Itu adalah reaksi apel dengan oksigen menjadi oksidasi, dan molekul-molekul daripada di dalam apel itu berubah." Anaknya diam sejenak dan berkata, "Ayah lagi ngomong sama saya ya?" Seperti itulah ketika kita berkoneksi dengan orang lain, dengan audiens. Memang pada situasi tertentu, misalnya di kampus, di universitas, di sekolah tinggi, perlu kita menjelaskan sesuatu menjadi kompleks dan rumit. Tetapi kalau kita hendak terkoneksi menjadi komunikator, konektor, jangan bersifat rumit. Karena itu sulit dipahami, ya. Ada satu komentar tentang seorang pembicara. Dia dikritik oleh audiensnya. "Pak, Bapak berbicara seperti melebihi Albert Einstein." Dan si pembicara itu tadinya bangga, tapi akhirnya dia mikir. Lalu dia bicara ke anggotanya, ke audiens, "Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kalau Einstein itu dia rumusnya rumit dan minimal ada 10 orang yang ngerti. Kalau Bapak nggak ada satu orang pun yang ngerti." Nah itu. Lalu yang kedua, langsung pada pokok persoalan. Jadi jangan berbelit-belit, jangan muter-muter. Semua komunikator yang baik, konektor yang ulung, langsung pada pokok permasalahan. Sebelum pendengar mereka nanya, apa sih pokok permasalahannya, apa sih pokok pembahasannya. Jadi seperti itu. Lalu untuk menjadi sederhana dan mudah dipahami, kita juga harus katakan berulang kali. Mengapa demikian? Karena guru yang baik tahu bahwa hukum yang paling mendasar dalam pembelajaran adalah pengulangan. Seorang CEO yang lulusan MIT dan Harvard, William H. Rastetter, dia ngomong begini, "Pertama kali Anda mengatakan sesuatu, itu didengar. Kedua kali itu didasari, dan ketiga kali itu dipelajari." Jadi pengulangan itu penting untuk komunikasi. Lalu yang keempat, kita harus mengatakan dengan jelas. Jangan sampai jadi nggak jelas. Misalnya kejadian kapal Queen Mary yang luar biasa. Awalnya diberi nama lain. Tadinya akan diberi nama adalah Queen Victoria. Kenapa? Karena pada awalnya ada seorang petugas kapal diutus ke istana Buckingham
lalu ngomong sama raja waktu itu George V mengenai pilihan nama bagi kapal tersebut. Lalu dia komunikasikan, komunikasinya nggak jelas. Lalu ia memberitahukan ke raja bahwa perusahaan telah memutuskan untuk memberi nama kapal baru yang mengagumkan itu dengan Ratu Teragung di semua kerajaan Inggris. Oh, raja itu seneng. Istri saya pasti seneng ya dengar itu ya, katanya, karena dia pikir yang dimaksudkan adalah istrinya. Tetapi ternyata enggak. Jadi inilah permasalahannya, karena komunikasinya tidak jelas, ngomongnya enggak jelas. Ada satu konsultan ketika dia mengunjungi angkatan bersenjata, dia melihat bahwa banyak petunjuk-petunjuk di angkatan bersenjata itu rumit. Sehingga dia akhirnya memberikan satu penilaian seperti ini. Dan sepertinya dia sedang mengkritisi kerumitan itu. Dia bilang, naskah 1, sebuah kata bagi orang bijak itu cukup. Itu naskah 1. Lalu naskah 2, sebuah kata bagi orang bijak mungkin cukup. Naskah 3, diyakini bahwa sebuah kata bagi orang bijak mungkin saja cukup. Naskah 4, diyakini oleh beberapa orang bahwa sebuah kata bagi orang bijak mungkin saja cukup dalam keadaan-keadaan tertentu. Naskah 5, ada petunjuk-petunjuk yang dipercayai oleh beberapa orang bahwa sebuah kata bagi orang bijak itu mungkin saja cukup dalam beberapa keadaan, walaupun itu mungkin berbeda dalam berbagai situasi. Kesimpulan ini mungkin tidak didukung oleh analisis yang rinci dan seharusnya hanya digunakan dalam pengertian umum dengan kesadaran penuh akan asumsi-asumsi yang terkandung di dalamnya. Ini adalah bentuk kritik. Sebenarnya naskah 1 itu yang benar. Sebuah kata bagi orang bijak itu cukup. Tapi dia kasih tahu. Nah, jadi kadang dibuat rumit, tidak jelas ya. Lalu sedikit berbicara. Ini penting. Ada satu pengalaman ketika saya berbicara di sebuah audiens, ternyata jadwalnya molor. Dan panitia dengan muka cemas ngomong, Pak Sorchan, tolong dong dikurangi bicaranya, Bapak kan jatahnya satu sesi ini 1 jam, tetapi setengah jam. Ketika saya lihat begitu cemas, saya langsung ngomong setengah jam dan audiens senang. Banyak orang, banyak pembicara, dia ngotot, wah ini kurang dan segala macam, tapi audiensnya gak jam. Kadang-kadang kita perlu sedikit bicara saja, to the point. Jadi itulah konektor yang unggul, yang ulu. Perlu mempresentasikan sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Salam konektor dari saya, Mr. Sorchan.